Inilah detik-detik ketika seorang ibu paruh baya hendak masukkan motornya ke garasi. Sekilas dari rekaman CCTV tak ada yang mencurigakan. Tapi setelah emak-emak yang diduga tinggal di sebuah komplek kawasan Sumatera Selatan ini masuk dan memarkirkan motornya, tiba-tiba seorang pria mengenakan jaket hitam lengkap dengan helmnya masuk. Pria tersebut tampak mengeluarkan benda tajam. Dan yang mengejutkan rupanya benda tajam itu untuk memutuskan tali tas yang masih dijinjing ibu paruh baya tadi. Sempat melawan ibu paruh baya itu tersungkur. Sementara penjambret langsung kabur membawa tasnya. Celakanya kondisi rumah dan sekitarnya tengah sepi sehingga penjambret bisa dengan leluasa melancarkan aksinya. Dilihatin nggak ada orang lain masuk. Ini dia. Langsung dirampok. Udah tahu kan tasnya ada uang. Lari. Jadi hati-hati. Seorang ibu-ibu dijambret di depan rumahnya sendiri, dan ini sangat disayangkan dan sangat membuat saya juga ikut prihatin ya ibu ya. Memang kadang kejadian-kejadian seperti ini tidak bisa diprediksi dan tidak bisa diduga-duga. Apalagi ketika kita berpergian, terus kita juga lupa menutup garasi atau lambat gitu karena pikir udah di depan rumah atau pikir udah aman gitu karena udah di depan rumah. Tapi hal ini tidak membuat kita aman sama sekali karena memang kejahatan itu bisa terjadi di mana saja, walaupun di dalam rumah sekalipun kalau kita tidak berhati-hati memang sangat rawan gitu, apalagi di kota-kota besar, bahkan di kampung pun kadang juga terjadi. Namanya orang punya niat jahat, kita nggak pernah tahu kapan dan di mana gitu kejadiannya, dan niat orang-orang itu bisa saja karena kesempatan juga gitu. Aksi kejahatan yang nyaris tak terduga ini memang seringkali terjadi di komplek perumahan di mana penduduknya sepi ketika siang hari. Lantas bagaimana reaksi selebriti? Bisa jadi sebenarnya kalau sampai ibu ini udah dipantau, mungkin sebenarnya udah dipantau beberapa kali. Tapi kalau menurut aku jadi lagi baca nih kira-kira timing yang tepat kapan gitu. Jadi dia udah baca, oh di sini jam segini keluar, oh posisinya sendiri, lalalala segala macem gitu. Karena kayaknya kalau untuk benar-benar sekali dia pantau agak sedikit nekat sih gitu. Dan tentunya ini menjadi pelajaran buat kita, ibu-ibu rumah tangga atau anak muda atau siapapun yang di luar sana yang lagi berpergian terus pulang dari bank atau pulang dari ambil ATM atau ambil duit di ATM atau lagi pulang belanja lain sebagainya, menggunakan perhiasan juga atau lagi punya duit atau menaruh duit di bawaannya di dalam tas atau segala macam, itu memang hati-hati. Kalau bisa sih dimanapun kita berada memang harus memperhatikan keselamatan kita, keamanan kita, dan waspada karena kejahatan itu bisa terjadi di mana saja. Jika di Sumatera Selatan aksi penjambretan marak di kompleks perumahan, di Jakarta juga aksi penjambretan kerap mengintai warga Jakarta bahkan di jalanan ramai. Dan berikut ini detik-detik aksi penjambretan yang terekam jelas oleh kamera pengawas CCTV. Serem banget ya setelah lihat video ini, ibu-ibu sedang bersepeda terus kena jambret dan si ibunya itu jatuh gitu. Alhamdulillah sih si ibunya masih selamat, tapi bagaimanapun juga ini tetap harus menjadi pelajaran buat kita semua supaya kita lebih waspada dan hati-hati lagi. Jangan pernah naruh barang sembarangan. Barang berharga itu harus dijaga gitu ya. Korban adalah seorang wanita pesepeda yang langsung jatuh tersungkur usai dijambret oleh seorang pengendara motor.
Menurut salah seorang saksi, aksi penjambretan terjadi sekitar pukul 7 Rabu pagi kemarin saat korban tengah asik menggoes santai sepedanya dari arah Jalan Sumeneb menuju Menteng. Saat melintasi Jalan Latu Harhari, korban dipepet seorang pengendara motor yang langsung merampas barang berharga korban. Korban yang panik dan tak mampu menjaga keseimbangan seketika terjatuh bersama sepeda goesnya hingga mengalami luka di bagian lengan dan kaki. Langsung jatuh. Jatuhnya langsung ke trotoar ceweknya tuh. Penjamretnya nggak tahu bang, soalnya kan pakai helm kemarin. 2 orang. Ini arah ke sana bang. Kejadiannya kemarin sekitar jam berapa? Jam 7 ya, 7.20-an lah. Itu ada mobil, ada motor, ada sepeda, ada cewek bersepeda di pinggir sini bang. Tapi ada belakangnya ada mobil. Tapi jambretnya mobilnya nyalip sebelah kiri, terus langsung nyambret, terus dorong itu cewek. Dari informasi yang kami dapat, korban telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Menteng. Sayangnya hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kejadian tersebut. Lantas bagaimana selebriti melihat situasi kota yang kian marak dengan aksi penjambretan? Ya, tindakan penjambretan sangat tidak terpuji dan harus ada saksi hukumnya. Tapi sebagai pengendara sepeda, harus waspada juga gitu. Jangan sembarangan bawa barang-barang berharga yang menyolok di mata. Contoh handphone, kalau bisa naik sepeda jangan sambil nge-vlog atau ngonten, ya kan? Ya dong, itu kan memancing para tindak kriminal. Terus kalaupun bawa tas, ya bawalah tas yang benar-benar aman, yang sangat sulit untuk dijangkau oleh para tindak kriminal. Tetap harus waspada, simpan barang berharga sebaik mungkin. Jadi kitanya yang harus waspada dan tetap berhati-hati. Itu aja sih saran saya. Sementara aksi penjambretan kian memprihatinkan, euforia tim nasional Indonesia rupanya tengah mempuncak setelah berhasil lolos ke 16 Piala Asia. Para pemain timnas pun menumpahkan kebahagiaannya dengan menyambangi ruangan istirahat pelatih kesayangannya Shin Tae-yong. Suasana kehebohan pun pecah. Guys, look. I was already packing my stuff. But we are here a couple more days. Thank you.
We made history. Sapa teman-teman Garuda. Bersyukur, terus apa pemainnya juga katanya gerebek kamar pelatihnya saking senengnya, mungkin ya, jangankan pemain, kayaknya gue ada di situ gue gerebek juga. Makasih bakal bilang begitu, sumpah. Ya, Timnas Indonesia akhirnya mendapatkan tiket lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 setelah menjalani semua laga di grup D. Tim asuhan pelatih asal negeri Ginseng Korea ini mendapatkan peluang lolos ke 16 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Ya, selain mendapatkan jalur prestasi peringkat ketiga, pertandingan antara Oman dan Kirgistan juga menjadi penentu. Skor 1-1 atau skor imbang ini menjadi penentu yang membuat Indonesia kemudian lolos ke babak 16 besar. Ini masih berasa begadangnya agak ngaco tidur gara-gara nonton bola, tapi nggak apa-apa lah, kan cuman itu yang bisa saya yang lakukan untuk mendukung timnas, soalnya lagi bekerja juga. Aduh, pengen sih, doanya semoga timnas jadi juara pastinya, semoga pemain-pemainnya juga menunjukkan bakat kepada seluruh Asia, ya seluruh dunia, bahwa Indonesia tuh di bidang sepak bolanya tuh maju, keren dan hebat. Sukses masuk ke 16 besar tentu saja tak hanya dirasakan para pemain dan pelatih, tapi juga dirasakan para selebriti pecinta sepak bola tanah air. Lantas bagaimana luapan bahagia mereka? Pastinya senang banget karena sejarah banget, ini udah lama banget Indonesia nggak masuk 16 besar Piala Asia loh. Aduh, merinding kan? Bersyukur, bangga, selamat untuk Indonesia. Timnas kita kuat, timnas kita pasti juara, timnas kita pasti di laga ini, di laga AFC ini bakal mencatat sejarah sebagai juara. Amin. Good, maksudnya kayak perjuangan timnas selama ini nggak sia-sia, meskipun kemarin kalah sama Jepang, tapi bisa membuktikan, harusnya 2-1 ya, harusnya ya, tapi karena ada own goal, ada bunuh diri, jadi 3-1. Untuk menyaingi Jepang ya emang nggak gampang, tapi sampai sejauh ini good banget. Semoga timnas bisa memberikan yang terbaik, 16 besar, 8 besar, 4 besar, sampai final. Meskipun nanti ketemu Australia, tim pertama yang masuk Pildun, tapi optimis kita bisa menang.